Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Burdah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan nanti saat penduduk neraka telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam neraka, dan di situ ada min ahlil qiblah atau golongan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman ikut dimasukkan ke dalam neraka, dikumpulkan dengan orang-orang kafir. Maka terjadilah sebuah dialog antara orang kafir dengan orang muslim. Mereka orang kafir bertanya, bukankah dulu kalian itu adalah orang-orang Islam? Dan orang muslim menjawab, iya. Berarti tidak ada manfaatnya keislaman kalian, toh pada akhirnya kalian juga akan dikumpulkan bersama kami orang-orang kafir. Kemudian orang muslim itu menjawab, kami dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa yang telah kami lakukan. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar dialog tersebut, karena ini di dalam hadis, nggak tahu masa lamanya di neraka itu sudah berapa ribu tahun ataukah dengan waktu yang sebentar, yang pada intinya setelah Allah mendengar dialog tersebut, Allah mengeluarkan orang-orang muslim dari dalam neraka tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah dikeluarkan orang-orang muslim, maka orang-orang kafir itu mengatakan laukanu muslimin, andaikan dulu kami waktu di dunia adalah orang-orang yang Islam, orang-orang muslim, tentunya ada harapan untuk dibebaskan dari neraka. Dan waktu mengisahkan itu Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir nanti di akhirat itu tidak ada henti-hentinya, selalu mengucapkan, andaikan mereka itu dulu waktu hidup di dunia adalah orang muslim, laukanu muslimin, laukanu muslimin. Jadi penyesalan setelah di akhirat, kenapa dulu kami tidak menjadi orang muslim? Semua penduduk neraka yang ada iman sekecil apapun akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai manusia yang terakhir, yang dimana apabila disebut namanya, dipanggil namanya penduduk neraka yang dibebaskan, manusia terakhir yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, yang apabila namanya itu dipanggil, semua penduduk neraka akan menjerit menangis. Gimana tidak menangis? Tahu bahwa dia adalah manusia terakhir yang akan dibebaskan oleh Allah. Wakilah dikatakan dalam satu riwayat yang lain, dia namanya adalah Juhainah. Juhainah keluar dari neraka. Begitu nama itu disebut, semua penduduk neraka menangis menjerit. Lebih keras, lebih menyayat tangisan. Karena tahu bahwa dia adalah manusia terakhir dibebaskan dari neraka. Setelah bebas merangkak naik. Begitu merangkak naik bebas dari neraka, melihat pohon yang begitu indah. Minta izin kepada Allah, ya Rabb, bolehkah saya untuk mendekati pohon tersebut? Boleh. Di pohon itu ada sumber air yang begitu jernih. Mendekat, diminum airnya, sangat-sangat menyegarkan. Seluruh sakit yang pernah diderita itu hilang lenyap. Jadi orang itu kalau nanti dibebaskan dari neraka, kemudian dia itu mendapatkan nikmat surga, itu akan lupa semua siksaan itu, seakan-akan tidak pernah mengalami. Begitu juga apabila seseorang itu di dunia hidupnya itu nikmat, semua kenikmatan dia pernah punya, pernah alami. Begitu di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, ditanya, pernahkah kamu mendapatkan nikmat? Tidak pernah. Lupa karena begitu dahsyatnya sakit yang dideritanya. Begitu pula apabila seseorang itu telah bebas dari neraka, ditanya, pernahkah mendapatkan sebuah kesengsaraan? Tidak pernah.
lupa karena begitu nikmatnya surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu dia mendapatkan pohon yang pertama, merasa nikmat, melihat pohon yang kedua, minta izin kepada Allah, ya Rabb, izinkan saya untuk ke pohon yang kedua itu. Saya tidak akan minta lebih dari itu. Datang ke pohon yang kedua, lebih nikmat lagi, lebih sejuk lagi, lebih rindang, lebih damai. Airnya begitu jernih, menghilangkan kehausan yang sudah pernah dia rasakan begitu lamanya di dalam neraka. Hilang semua sakit yang diderita, hilang semua kesengsaraan karena telah minum yang begitu menyejukkan. Setelah pohon yang kedua, dia melihat pintu surga, minta izin lagi kepada Allah, ya Rabb, bolehkah saya untuk memasukinya? Oh, tadi sudah janji tidak minta yang lebih. Nah, itu manusia itu karakternya seperti itu. Sudah dapat, akan minta yang lebih. Di dunia ya begitu, di akhirat ya begitu. Boleh, kata Allah, silahkan, tapi sepertinya itu sudah penuh ya Rabb, karena saya ini manusia terakhir. Masuk dengan rahmatku, bagianmu sebesar dunia 10 kali lipat, kata Allah. Jangan bercanda ya Rabb. Sedih sambil mengucapkan jangan bercanda ya Rabb. Di dalam hadisnya seperti itu, jangan mengejek ya Allah, jangan bercanda, bahasanya begitu. Tidak, aku tidak bercanda. Aku ingin menunjukkan bahwa aku adalah Tuhan yang maha kuasa, bisa melakukan apa saja. Masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuknya seseorang ke dalam surga itu karena rahmat kasih sayangnya Allah. Berdoalah, minta kepada Allah agar kita itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara seseorang itu bisa masuk surga? Bagaimana cara seseorang itu bisa selamat dari neraka? Mudah kuncinya, sangat-sangat mudah. Mudah untuk diucapkan. Apa? Jangan pernah berbuat zalim. Jangan pernah berbuat zalim terhadap Allah dan Rasulnya. Jangan menyakiti Allah dan Rasulnya, dan jangan berbuat zalim terhadap manusia. Jangan pernah menyakiti manusia. Dua itu saja. Sangat-sangat mudah untuk diucapkan. Tapi pelaksanaannya ini yang berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita tidak berbuat zalim terhadap Allah dan Rasulnya, tidak berbuat zalim terhadap manusia, tidak pernah menyakiti manusia, nggak pernah nyenggol orang, nyenggol dengan lisannya, nyenggol dengan fisiknya, nyenggol dalam artian itu menyakiti orang lain, insya Allah dia adalah penghuni surga dan selamat dari siksaan neraka. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada penderitaan yang melebihi sakitnya di neraka. Tidak ada nikmat yang melebihi nikmatnya di surga. Dan nikmat yang paling besar yang saat ini sudah kita miliki adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Jadi kalau kita melihat orang kafir, enak hidupnya, dia punya segalanya, mobilnya banyak, duitnya banyak, jangan pesimis, jangan kecil hati. Ingat, kita punya nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah, nikmat iman dan nikmat Islam. Yang nikmat itu akan menjadikan iri orang-orang kafir nanti di neraka. Dikatakan jelas di dalam Al-Quran, mereka nanti orang-orang kafir mengucapkan laukanu muslimin, laukanu muslimin, laukanu muslimin. Andaikan kami itu dulu orang muslim, ya sudah, penyesalan sudah terlambat. Maka nikmat yang kita miliki, iman dan Islam, jangan pernah kita sia-siakan. Jangan pernah membatalkan keimanan kita, membatalkan keislaman kita dengan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya tanpa terkecuali min ahlil jannah, ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.